Ya pemirsa, kali ini kita akan terhubung dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bali terkait update informasi penanganan COVID-19. Bagaimana perkembangannya? Kita langsung saja bergabung dengan tim Live View Bali Post dan Bali TV di Diskominfo Provinsi Bali. Masyarakat Bali yang saya cintai dimanapun berada, semoga sore hari ini semuanya saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya menyampaikan informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 yang kita hadapi bersama, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Bali, karena dalam beberapa hari terakhir ini saya atau gugus tugas provinsi tidak lagi mendapatkan laporan tentang penolakan masyarakat terhadap tempat karantina, dan juga saya tidak lagi menerima informasi atau laporan tentang penolakan pengucilan yang dilakukan terhadap sahabat kita, para pekerja migran Indonesia atau PMI yang baru saja pulang dari tempat kerjanya di luar negeri. Ini adalah satu indikasi bahwa masyarakat kita semakin paham terhadap resiko dari COVID-19 ini. Mereka sudah menunjukkan pemahaman yang semakin baik, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kondisi ini terus berjalan ke depan, yakni tidak ada lagi penolakan masyarakat terhadap tempat karantina maupun terhadap PMI itu sendiri. Sebagai kompensasi daripada sikap masyarakat yang semakin kondusif ini, maka saya selaku Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi Bali meminta kepada seluruh sahabat-sahabat saya PMI atau pekerja migran yang sudah pulang berada di Bali, baik sebelum periode 22 Maret ataupun setelah itu. Jadi dimanapun sahabat-sahabat saya PMI asal Bali ini berada, saya mohon perhatiannya sekaligus meminta kepada saudara, karena masyarakat Bali sudah menunjukkan sikap yang positif terhadap Anda, maka saat ini giliran Anda yang harus menunjukkan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa seluruh PMI, baik yang dikarantina di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota maupun yang melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing, harus menunjukkan sikap dan perilaku yang disiplin mengikuti karantina itu dengan sebaik-baiknya. Di tempat karantina harus disiplin mencuci tangan, harus disiplin menggunakan masker, harus disiplin menjaga jarak, dan juga disiplin menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Itu adalah kompensasi yang harus Anda berikan kepada masyarakat atas sikap masyarakat yang semakin kondusif ini. Menjelang Anda berakhir mengikuti masa karantina sebelum 14 hari itu, maka saya minta kepada Anda semua, terutama sekali yang melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing, agar melakukan rapid test dengan jalan melapor ke puskesmas yang terdekat. Kalau puskesmas tidak menyediakan atau kekurangan rapid test, maka silahkan hubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Saya pastikan bahwa rapid test kit itu tersedia dalam jumlah yang cukup di kabupaten kota. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan rapid test. Kalau di satu puskesmas kurang rapid testnya, silahkan puskesmasnya minta ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Bisa juga PMI-nya berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk minta dilakukan rapid test. Jangan sampai Anda tidak melakukan rapid test sebelum berakhir masa karantina, karena ini sangat penting sekali untuk memastikan ketika Anda para PMI ini berada di tengah-tengah masyarakat, maka Anda tidak lagi menjadi sumber risiko yang menginfeksi orang lain.
Karena itu ini penting sekali. Kedisiplinan para PMI ini akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap PMI itu sendiri. Karena itu sekali lagi saya berpesan, pastikan Anda mengikuti rapid test sebelum masa karantina berakhir. Jika di dalam rapid test itu hasilnya reaktif atau positif, maka pasti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat akan melanjutkan tes berikutnya dengan menggunakan metode PCR dengan mengambil spesimen swab Anda. Jadi dimanapun sahabat-sahabat saya para PMI berada, saya minta perhatiannya untuk hal tersebut. Sehingga upaya penyebaran COVID-19 di tengah-tengah masyarakat ini bisa kita kendalikan sampai pada titik yang terendah atau tidak perlu lagi ada transmisi lokal. Kemudian yang kedua, saya meminta kepada seluruh masyarakat Bali untuk tidak mudik, baik ke luar pulau atau ke daerah lain. Demikian juga masyarakat Bali yang bertempat tinggal di luar daerah Bali, kami mohon untuk menunda dulu kepulangannya. Silahkan bertahan dulu di tempat bekerja atau di tempat kediaman hari ini. Nanti setelah COVID-19 di Bali pulih, silahkan Anda kembali. Demikian juga kepada warga masyarakat Bali yang berada di Bali, mohon untuk tidak mudik dulu. Ya, karena ini adalah upaya untuk terus menguatkan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Jika Anda memaksakan diri untuk mudik, saya pastikan Anda akan mengalami kesulitan-kesulitan di jalan. Karena ada banyak sekali checkpoint atau titik-titik pemeriksaan yang akan mengecek Anda, memeriksa Anda, apakah Anda mudik atau tidak. Kalau Anda termasuk kelompok golongan yang mudik, maka pasti akan diminta putar balik oleh petugas yang ada di jalan. Daripada Anda harus balik di tengah jalan, sebaiknya Anda tidak mudik. Kemudian yang ketiga, kami terus meminta kepada seluruh masyarakat Bali untuk selalu berupaya disiplin di dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Saya punya keyakinan seluruh masyarakat Bali pasti berkeinginan supaya COVID-19 ini segera berakhir. Untuk mewujudkan keinginan itu, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus disiplin di dalam melakukan protokol pencegahan penyebaran COVID, yakni selalu menggunakan masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, disiplin menjaga jarak. Dan yang keempat, selalu berupaya untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Karena di dalam tubuh yang sehat dan bugar, maka akan tumbuh antibodi yang kuat atau imun yang kuat yang bisa melawan virus itu sendiri. Jadi ini sesuatu yang sangat penting, mudah-mudahan kita disiplin dalam melaksanakan hal-hal tersebut. Kalau semuanya disiplin, maka keinginan kita untuk segera pulih dari kondisi ini astungkara bisa terwujud dengan baik. Itulah himbauan yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali yang saya cintai, yang saya yakini semuanya memiliki komitmen untuk segera mengakhiri COVID-19 ini. Karena kita ketahui bersama, COVID-19 ini telah mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat kita. Banyak di antara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan secara sosial dan ekonomi karena situasi seperti ini. Kemudian yang kedua, seluruh masyarakat Bali yang saya cintai, saya akan menginformasikan tentang perkembangan COVID-19 pada sore hari ini, yakni bahwa hari ini ada pertambahan lagi kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 7 orang. Mereka ini, yang 7 orang ini adalah warga negara Indonesia, di mana 6 orang diantaranya masuk kategori imported case dan 1 orang masuk kategori dari daerah terjangkit. Sehingga dengan demikian sampai sore hari ini jumlah akumulatif sahabat-sahabat kita yang positif
COVID-19 ini sebanyak 193 orang. Kemudian kabar baik juga saya sampaikan kepada masyarakat bahwa hari ini rumah sakit tempat karantina melaporkan ada sahabat kita yang sembuh sebanyak 6 orang. Mereka itu adalah sahabat kita dari kelompok atau kategori PMI dan 1 orang dari transmisi lokal. Sehingga dengan demikian sampai sore hari ini jumlah sahabat kita yang sembuh menjadi 81 orang. Yang berikutnya untuk yang meninggal, astagfirullah, tidak ada laporan dan mudah-mudahan tidak ada lagi kasus yang meninggal akibat COVID-19 ini. Selanjutnya yang masih dalam perawatan adalah 108 orang. Mereka ini berada di 11 rumah sakit rujukan dan juga di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Tepatnya sekali di 2 tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Tadi saya melaporkan bahwa jumlah akumulatif yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu sebanyak 193 orang. Mereka ini terdiri dari warga negara asing 8 orang, jadi tidak ada lagi pertambahan warga negara asing karena sudah tidak ada lagi, hampir praktis tidak ada lagi lalu lintas orang asing yang masuk ke Bali. Jumlah mereka tetap 8 orang, sedangkan WNI 185 orang. 185 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini terdiri dari 145 orang terjangkit dengan kategori imported case. Mereka dari luar negeri dan juga dari daerah lain. 145 ini terdiri dari 120 orang PMI, 3 orang non PMI, dan 22 orang dari daerah terjangkit. Sedangkan dari transmisi lokal itu adalah 185 dikurangi 145, yakni 40 orang. Jadi ada 40 orang sahabat kita yang terinfeksi melalui transmisi lokal, artinya di Bali. Kalau kita presentasikan itu adalah 20,72% dari total yang terkonfirmasi positif COVID itu berasal dari transmisi lokal. Sengaja saya jelaskan rincian ini untuk kita ketahui bersama. Jadi pertumbuhan jumlah kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 ini berasal dari kategori apa saja. Tadi saya laporkan ada dari daerah terjangkit. Ini berartinya atau ini menunjukkan bahwa masih ada warga masyarakat Bali yang tinggal di luar Bali maksudnya, kemudian pulang ke Bali. Ternyata mereka sudah terinfeksi di daerah tempat tinggalnya itu. Nah, inilah sebabnya tadi saya mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Bali yang bertempat tinggal atau bekerja di luar daerah untuk saat ini mohon menahan diri untuk tidak pulang dulu. Karena kita tidak tahu pasti apakah Anda sudah terinfeksi atau tidak. Tetapi dari data yang saya bacakan tadi, ada 22 orang yang terinfeksi itu masuk dalam kategori daerah terjangkit. Ini semua adalah warga Bali yang tinggal atau bekerja di daerah lain. Maka dari itu penting untuk menunda dulu kepulangannya ke Bali. Kemudian dari transmisi lokal juga ada angka 40 orang. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan kita semua karena transmisi lokal ini adalah proses infeksi yang terjadi melalui interaksi jarak dekat di antara kita sesama warga masyarakat di tengah-tengah masyarakat kita. Transmisi lokal itu bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di ruang publik, bisa juga terjadi di rumah sakit. Semua angka-angka ini menggambarkan hal tersebut. Ada yang terinfeksi di rumah karena 1 orang positif, lalu dia menginfeksi ibunya, saudaranya, anaknya, bahkan juga istrinya. Di rumah sakit juga ada yang menginfeksi tenaga medis kita. Karena apa? Karena ada ketidakjujuran dari sahabat kita yang datang ke fasilitas kesehatan. Mereka tidak memberitahu kalau dirinya positif, lalu ditangani secara biasa oleh petugas medis, dan akibatnya petugas medis menjadi terinfeksi.
Ada juga yang tidak disiplin di rumah sehingga menginfeksi anggota keluarganya. Ini menjadi perhatian penting untuk kita semua bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini harus kita lakukan melalui pencegahan transmisi lokal, melalui pencegahan dari daerah terjangkit, dan juga melalui pencegahan dari imported case. Kalau imported case ini sudah kita jaga betul di pintu masuk Bali supaya tidak ada yang positif COVID-19 lolos ke tengah-tengah masyarakat kita. Astungkara hal ini bisa berjalan dengan baik sehingga semua yang kita dapatkan reaktif melalui rapid test di bandara, kemudian kita ikuti dengan tes PCR sehingga tidak ada yang positif lolos di tengah-tengah masyarakat kita dan menginfeksi orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama sekali di dalam membangun komitmen bersama, kerjasama, kolaborasi, gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Karena hal ini tidak bisa diserahkan penuh kepada pemerintah. Karena pencegahan penyebaran COVID-19 ini kuncinya adalah kedisiplinan kita semua, kedisiplinan aparatur pemerintah, kedisiplinan seluruh masyarakat kita untuk menjaga ini supaya tidak berkembang lebih luas lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.